Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudari, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh, kemudian kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus, kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yeay! Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Serukan nama Yesus, kalahkan semua
Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, syurga hening menunggu. Waktu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh syurga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya, di dalam Dia ku bebas. Oleh
Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang berkeluarga. Tuhan, pakai setiap ibu bapa untuk memimpin anak-anak mereka untuk takut kepadamu. Tuhan, berikan hikmat kepada setiap ibu bapa agar mereka memimpin anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman. Berkati jemaat kami yang berkeluarga, segala keperluan harian mereka akan sentiasa mencukupi, dan berkati segala pekerjaan dan didikan mereka kepada anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk ibadah kami secara dalam talian, agar benar-benar dapat membawa jemaat kami untuk beribadah kepadamu dimanapun mereka berada pada waktu ini. Tuhan, pakai setiap mereka yang menyediakan video, rakaman, editing, dan segala persiapan ibadah kami. Kami mohon kepadamu Tuhan perlindungan sepanjang ibadah kami secara dalam talian dan berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat datang kepada Anda semua. Terima kasih karena mengikuti ibadah kami secara dalam talian dimanapun Anda berada pada waktu ini. Anda juga boleh respon di ruangan chatbox Anda dengan menyatakan, "Hai, saya dari Sunway," ataupun di mana Anda berada pada waktu ini. Sekiranya Anda adalah pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami menjemput Anda untuk tekan pada pautan yang dipaparkan di ruangan chatbox sekarang, supaya kami dapat mengenali Anda dengan lebih dekat. Sekali lagi kami sangat mengalu-alukan Anda semua beribadah bersama-sama dengan kami. Di sini kita ada dua pengumuman. Yang pertama, yaitu kita bersyukur dan tahniah kepada 2 orang kanak-kanak yang telah dibaptis malam. Dan marilah kita menyokong mereka melalui doa dan memberi dorongan kepada mereka dan juga ibu bapa mereka. Jika ada sesiapa yang mau dan bersedia untuk dibaptis dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus, kami menjemput Anda untuk respon di ruangan chatbox ataupun berhubung terus dengan pemimpin sel kami. Pengumuman kita yang kedua, yaitu esok 26 April, kita akan mengadakan persekutuan doa bulanan jam 8.30 malam secara dalam talian melalui aplikasi Zoom. Sila dapatkan pautan Zoom yang dipaparkan pada ruangan chatbox atau berhubung terus kepada pemimpin sel Anda masing-masing. Jumpa besok dan bawa keluarga dan kawan-kawan bersama. Kita ambil waktu dan banyak perkara yang kita perlu memohon dan bergantung kepada Tuhan melalui doa. Respon di ruangan chatbox Anda, jom berdoa besok. Sekarang adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dorongan saya kepada Anda semua yaitu kita harus setia dan taat dalam memberi. Saya belajar dari satu perkataan yaitu ketaatan membawa berkat. Karena Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara. Amin. Anda boleh memberi dengan menyatakan dalam pemberian Anda, menyatakan J1 untuk persepuluhan dan persembahan. Anda boleh memberikan pemberian Anda di nomor akaun yang tertera pada skrin Anda sekarang. Berilah dengan sukacita.
Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dan mendengar khotbah yang akan disampaikan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 3 ayat 1 hingga 8. Roma pasal 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Semua jemaat diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga 18. Semua kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada Reverend Philip Loh sebagai Padri Penguasa Gereja FCC yang telah mempercayakan saya untuk mengungsikan firman Tuhan di kalangan jemaat FCC. Dan kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lafir, PCC dan semua jemaat yang telah mendoakan saya untuk mengungsikan firman Tuhan ini. Dan ini juga adalah kali yang pertama kali saya mengungsikan firman Tuhan di kalangan jemaat FCC. Dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua melalui firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu ya Allah,
selayaknya Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan dan dipermuliakan. Kami bersyukur di mana Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Dan pada hari ini Tuhan, sekali lagi Tuhan membawa kami dalam ruangan ibadah kami untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau sama dalam kebaktian secara fisikal ataupun secara online bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Dan kiranya firman Tuhan itu akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Dan firman Tuhan yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, dan akan tinggal dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, termulia nama-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita telah dengar di dalam Roma, bab yang ketiga, ayat pertama hingga ke-8, di mana Paulus menghadapi orang-orang Yahudi yang telah merasakan keistimewaan atau kelebihan mereka. Dan itu kita dapat lihat di dalam ayat yang pertama, di mana ayat itu mengatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Kelebihan dalam bahasa Yunani adalah perissos, yang berarti keistimewaan. Sebab orang Yahudi tetap merasakan kelebihan atau keistimewaannya yang ada pada mereka sebagai bangsa Yahudi atau keyahudian, sehingga ada kesombongan dalam diri mereka dengan memiliki kedudukan yang ada pada mereka, yaitu mengingatkan sejarah bahwa dalam perjanjian lama memang mereka disebut sebagai bangsa yang dipilih Allah untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa yang lain yang belum mengenal Allah. Selain itu, mereka merasakan mereka patut untuk diistimewakan. Misalnya, mereka hidup di bawah hukum Taurat, yaitu dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dan hal-hal yang lahiriah, seperti mereka melakukan sunat, menunjukkan mereka pilihan Allah. Dan itu kita boleh lihat dalam Kejadian bab yang ke-17, di mana Allah menetapkan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dan dengan Abraham dan keturunannya. Inilah yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan. Rasul Paulus mengakui kelebihan bangsa Yahudi berbanding bangsa lain. Kita tahu umat Israel adalah bangsa pilihan Allah. Paulus juga mengakui bahwa firman Allah telah dipercayakan oleh umat Israel sebagai penuntut mereka. Tetapi Paulus mengingatkan mereka jangan sampai kelebihan atau keistimewaan sebagai umat Allah disombongkan. Mereka lebih istimewa dari bangsa lain. Mereka menganggap mereka ini lebih istimewa daripada bangsa lain. Mereka berpikir anugerah Allah hanya bagi mereka, sedangkan murka akan berlaku bagi non-Yahudi atau bukan bangsa Yahudi. Dengan itu, kembalilah kepada Allah yang setia, karena Allah itu adalah setia. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, berdasarkan dalam teks Roma bab 3 ayat 1 hingga ke-8, saya mau mengangkat satu tema, kesetiaan Allah. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Kesetiaan Allah. Ada 3 hal yang kita akan pelajari dalam kesetiaan Allah. Yang pertama, ketidaksetiaan manusia tidak membatalkan kesetiaan Tuhan. Sama-sama dengan saya, ketidaksetiaan manusia tidak membatalkan kesetiaan Tuhan. Roma bab 3 ayat 3 berkata, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dalam bagian ini menjadi kata kunci adalah kesetiaan Allah. Dan juga dalam ayat 3 ini ada 2 pertanyaan. Dan saya akan bagikan pada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau beberapa orang menjadi tidak setia, bagaimana kalau beberapa orang menjadi tidak setia? Ketidaksetiaan mereka tidak meniadakan kesetiaan Allah. Jadi Paulus sekali lagi menegaskan bahwa Allah setia. Kesetiaan Allah tetap ada walaupun sejumlah orang tidak setia.
Oleh itu, kita boleh katakan bahwa Allah tetap setia. Walaupun sebagian umat Israel tidak setia pada perjanjian karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Misalnya, kita tahu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah untuk melakukan kehendak Tuhan dan setia kita kepada Tuhan. Mungkin kita ada berkata dalam diri kita sendiri, mulai hari ini saya mau belajar setia kepada perintah Tuhan. Misalnya, apa yang menunjukkan kita mau setia? Misalnya, kita mau membaca Alkitab, kita mau berdoa setiap hari, kita mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, rajin mengikuti kebaktian, dan persekutuan bersama orang-orang yang seiman. Mungkin dalam semua yang kita katakan tidak kita lakukannya. Ini menunjukkan kita tidak setia dengan janji kita kepada Tuhan. Tetapi Allah tetap setia walaupun kita tidak setia kepadanya. Yang kedua di sini mengatakan, tetapi bagaimana ketidaksetiaan mereka, apakah akan kehilangan atau membatalkan kesetiaan Allah? Karena memang ada dasarnya kesetiaan Allah tidak bergantung atau dipengaruhi oleh kesetiaan manusia. Sebab meskipun ada beberapa orang yang tidak setia kepada Allah, Allah sendiri tetap setia. Manusia sendiri yang tidak setia dan melanggar hukum Tuhan. Tidak sama dengan Allah. Kesetiaan Allah tidak bergantung kepada ketidaksetiaan manusia. Perbuatan Allah tidak bergantung dengan sikap manusia. Kejahatan manusia tidak membuat manusia atau menjadi jahat. Tentunya tidak. Allah tetap setia karena Dia adalah Allah. Dia adalah Maha Kuasa. Karena kebaikannya tidak terbatas berbanding manusia. Misalnya, matahari tetap bersinar meskipun matahari hanya satu. Atau ada istilah lain, matahari tetap terbit sekalipun ayam tidak berkokok. Haleluya. Ya, pernah dengar bukan? Ketidaksetiaan mereka adalah terhadap firman Allah yang dipercayakan kepada mereka. Mereka di sini adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi tidak setia atau menjadi tidak percaya kepada firman Allah yang telah dipercayakan kepada mereka. Namun yang menarik perhatian kita adalah Allah yang memberi firman itu tetap setia kepada mereka yang tidak melakukan firman-Nya. Karena itu adalah sifat Allah, yaitu setia. Kita sudah mengenal Tuhan. Keistimewaan atau kelebihan yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan jangan disombongkan. Justru itu kita perlu bertanggung jawab supaya kita lebih taat dan setia lagi kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi dengan berbagai pergumulan atau cabaran. Mari kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Itulah yang kita pegang dan memberi kekuatan kepada kita, itu saya dan kamu. Dan seterusnya, bagaimana kita melihat kesetiaan Allah? Yang kedua, ketidakkeadilan manusia menunjukkan kebenaran Tuhan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Ketidakadilan manusia menunjukkan kebenaran Tuhan. Roma bab 3 ayat 5 berkata, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Kita kata tidak adil Allah jika Ia menampakkan murkanya menunjukkan kepada kalimat di atas mengenai kebenaran Allah dan
ketidakkebenaran manusia. Katanya di sini, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, itu menunjukkan kepada kalimat di atas mengenai kebenaran Allah dan ketidakkebenaran manusia. Di mana orang-orang Yahudi selalu menganggap remeh mengenai ketidakbenaran hidup mereka. Sebab bagi mereka, kebenaran Allah adalah kesetiaan Allah kepada mereka. Meskipun seberapa besar dosa mereka yang mereka lakukan, Allah adalah yang setia terhadap umatnya dan tidak menghukum mereka. Jadi kita lihat di dalam ayat yang ke-6, katanya sini, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Namun di ayat 6 dikatakan sekali-kali tidak. Hal ini menunjukkan bantahan keras oleh Rasul Paulus. Ia mengatakan bahwa itu sesuatu yang mustahil. Sebab andai kata Allah tidak menghukum orang-orang yang tidak benar, maka ia dikatakan tidak adil. Kita dapat kembali kepada melihat tentang kasih Allah, bahwa Allah itu adalah setia, karena Allah adalah setia. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi keadaan ini, yaitu di dalam musim pandemi COVID-19, ramai juga orang yang bertanya tentang kesetiaan Allah. Bagaimana dengan keadaan di mana kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang masih merajalela pada saat ini? Sehingga ada yang bertanya, di manakah Tuhan itu? Saudara dan saudari dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak ditentukan dengan kesetiaan manusia. Sekalipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Dan itulah yang kita harus pegang. Jadi yang ketiga, bagaimana kita melihat atau merujuk pada kesetiaan Allah? Yang ketiga, kepalsuan manusia meningkatkan kebenaran Tuhan. Bersama-sama 2, 3. Kepalsuan manusia meningkatkan kebenaran Tuhan. Roma 3 ayat 7 berkata, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, jelas bahwa pada dasarnya Allah adalah hakim. Akan tetapi orang-orang Yahudi memahami bahwa Allah itu adalah hakim bagi orang-orang di luar Yahudi, atau bukan Yahudi, atau bukan bangsa Yahudi saja, yang seringkali yang mereka sebut adalah orang-orang kafir. Akan tetapi keistimewaan mereka bukan menjadi sebuah jaminan bahwa mereka terlepas dari dosa, sehingga pada akhirnya keistimewaan yang ada pada mereka atau pada diri mereka hanya berdasarkan kepada kelimpahan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, Rasul Paulus hendak menjernihkan atau menyadarkan bangsa Yahudi ini, bukan merujuk pada bangsa engkau disebut orang baik atau orang yang jahat. Sama halnya bahwa engkau juga tidak berhak menghakimi orang lain karena kamu bangsa Yahudi, atau engkau mengatakan kami punya kelebihan atau keistimewaan karena engkau dari suku ini, bangsa ini, sehingga membuat engkau menghakimi orang lain karena status atau kedudukanmu. Misalnya pada zaman modern ini, masih ada juga yang berpikiran sedemikian untuk menilai suku, bangsa, kedudukan seseorang itu, atau status seseorang itu. Kalau dari bangsa ini, kamu adalah keturunan yang jahat. Nah, kadang-kadang kita menghakimi orang begitu ya. Kalau kamu dari bangsa ini, kamu adalah orang miskin. Dan bermacam-macam tuduhan yang dilemparkan. Itu dari sudut pandangan kita, sehingga kita membuat penghakiman kepada orang lain.
Paulus mengingatkan mereka, jangan kita membandingkan mereka. Sebab Allah itu tidak memandang bulu. Kalau Allah itu tidak memandang bulu, kenapa kita memandang bulu? Kita boleh lihat ayat sebelumnya, pasal sebelum itu, pasal yang kedua, ayat 9 hingga 11. Kalau Allah tidak melihat manusia berdasarkan status, melainkan Allah melihat isi hati manusia itu, apa yang dia lakukan. Dan itu yang Tuhan lihat. Bukan apa yang kelihatan di depan mata manusia, tapi Allah menilai seseorang itu dalam hatinya. Ada satu ilustrasi. Ini berlaku di dalam sebuah sekolah atau dalam kelas tingkatan 3. Guru mereka menyuruh murid-muridnya untuk buat satu kajian atau membuat satu pembentangan. Karena ini adalah satu marka peperiksaan mereka. Semua pelajar berusaha untuk membuat yang terbaik karena ini melibatkan marka peperiksaan mereka. Tetapi ada seorang murid dalam kelas itu tidak buat kerja atau yang diperintahkan gurunya. Bahkan dia mengetawakan kawan-kawan yang sedang sibuk, yang sedang berusaha untuk menyiapkan kertas proyek mereka untuk pembentangan. Dia mempertawakan lagi kawan-kawannya. Pertanyaannya, kenapa salah satu murid itu tidak buat kerja sekolah? Bahkan mempertawakan lagi kawan-kawan yang lain. Dan apa yang kita lihat di sini? Sebab guru kelas itu adalah bapa daripada murid ini sendiri. Tetapi apa yang kita lihat di sini? Bapa itu telah menjatuhkan hukuman kepada murid ini. Itu anaknya sendiri. Sebab tidak membuat kerja sekolah. Pada mulanya pelajar ini berpikir bahwa guru ini tidak akan menghukumnya. Sebab dia adalah anak kepada guru ini. Tapi apa yang dipikirkan anaknya itu tidak sama apa yang dipikirkan oleh bapaknya. Karena bapaknya juga turut menghukum dia. Dan dia tidak terlepas daripada hukuman walaupun guru itu adalah bapaknya. Kita boleh bertanya soalan ini atau memahami soalan ini dalam diri kita. Walaupun kita adalah kelebihan atau keistimewaan sebagai anak-anak Allah, jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah yang telah kita miliki. Bukan berarti kita tidak terlepas dari berbagai cabaran dan masalah dalam hidup kita. Dengan itu kita harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai umat Tuhan, jangan kita mempermain-mainkan dengan kasih karunia Tuhan. Apakah kita juga istimewa karena kita adalah umat Allah? Dan banyak orang Kristen menyatakan bahwa dia bangga dengan imannya karena Yesus merupakan juru selamatnya. Dari sudut ini, memang kita memiliki keistimewaan karena kita memiliki Kristus. Tetapi bagaimana kebanggaan kita terjemahkan melalui keistimewaan kita? Bahwa orang yang telah dipercayakan, diberi tanggung jawab, harus dihidupkan dalam kita. Dan digambarkan Kristus dalam kita. Kalau hanya yang hidup hanya istimewaannya, tidak ada faedahnya dari keistimewaannya itu. Dengan itu, ia tidak akan menjadi berkat dan ia akan menjadi sia-sia dan tidak ada faedahnya. Oleh itu keistimewaan kita harus dihidupkan dalam hidup kita dan dalam menggambarkan Kristus. Sebagai umat Tuhan, jangan kita mempermain-mainkan dengan kasih karunia Allah. Kita tahu Allah kita adalah yang setia. Dengan kesetiaannya itu, marilah kita datang dengan merendahkan diri kita, tetap belajar dan melakukan segala perintah Tuhan.
Dengan kesetiaan Tuhan itu, Dia mau kita memberi kita peluang untuk datang kembali kepada Dia. Dalam pertobatan kita, dosa-dosa kita, Tuhan mau kita datang karena Dia adalah panjang sabar. Dia menunjukkan kasih setia supaya kita datang kembali untuk diampuni. Karena dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan mendatangkan keadilan dan kebenaran bagi orang-orang yang berdosa, yang mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia, yang memberikan pengampunan bagi orang yang mau bertobat. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, jika kita ada kelebihan, kita ada keistimewaan, marilah kita mentaati Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, dan bertanggung jawab di dalam iman kita di hadapan Tuhan. Saya percaya melalui kesetiaan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memimpin dan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah mengajar kami tentang kesetiaan-Mu. Engkau adalah setia, walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Dan ajar kami untuk belajar untuk setia dan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Dia
Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan dan kita tandaikan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, menyerahkan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.